Halo anak-anakku sekalian, selamat datang pada pertemuan kita yang kelima. Ini adalah materi matematika minat kelas 11 SMA, ini semester ganjil ya. Oke, ini masuk pertemuan kelima dan ini adalah tipe soal yang paling terakhir dari indikator menentukan penyelesaian persamaan trigonometri menggunakan persamaan dasar. Jadi, setelah pertemuan ini, kita sudah tidak lagi membahas tentang persamaan dasar. Kita akan masuk ke materi untuk indikator yang baru. Oke, hari ini pertemuan kelima ini mencakup tipe terakhir yang bisa kalian lihat pada modul kalian, yaitu bentuknya kayak begini ya. Sin buka kurung AX plus minus B tutup kurung sama dengan sin Y dan seterusnya. Ada 6 tipe. Ada 6, bukan 6 tipe tapi ya seperti itu. Itu mewakili sin, cos, dan tan. Jadi dalam kurungnya yang sebelum-sebelumnya kan hanya sin X terus sin AX, tapi ini sudah AX plus minus B. Plus minus berarti bisa AX plus B, bisa AX kurang B. Bisa kurang, bisa tambah, tergantung soalnya. Nah, ini maksudnya bagaimana ya, Bu? Oke, kalian perhatikan penjelasan yang di dalam kotak ini. Ini penjelasan singkat tentang bentuk yang terakhir ini. Jadi kan kalian sudah tahu kalau sin itu kan penyelesaiannya ada 2, cos penyelesaiannya ada 2, tan penyelesaiannya cuma 1. Itu kalian sudah tahu kan? Nah, sekarang dalam penyelesaian itu kan nanti ada kayak gini. Contohnya, ini contohnya untuk cos. Ibu kasih contoh. Cos buka kurung AX tambah B tutup kurung itu sama dengan cos Y. Nah, kalau cos kan ada 2 penyelesaian, yaitu X sama dengan A ditambah buka kurung K kali 360 derajat dan X sama dengan min A ditambah K kali 360 derajat, ya kan? Nah, yang merupakan X itu yang ini, yang AX tambah B-nya. Itu X. Nanti yang kalau yang A-nya berarti yang di sebelah ruas sebelah kanan. Ruas sebelah kanan itu A, ruas sebelah kirinya X. Tapi yang X itu kita ambil semua yang di dalam kurung ini. Jadi AX tambah B kita letakkan di bagiannya X ya. Jadi yang ini dia. Jadi AX tambah B itu merupakan X-nya kalau dibagi di rumusnya ya. Nanti yang bagian ruas kanan ini Y itu adalah A-nya. Oke, mari kita supaya lebih mengerti, kita langsung lihat soalnya ya. Di sini Ibu kasih 3 soal saja. Masing-masing ada cos, ada sin, dan ada tan. Tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan trigonometri berikut. Oke. Nah, kita kerjakan yang cos dulu. Kalau cos berarti ada 2 penyelesaian. Nah, pertama kita tentukan dulu kan A-nya apa. Jadi A-nya itu yang ruas kanan ini, 60 derajat. Jadi A adalah 60 derajat. Sekarang X-nya itu yang di dalam kurung ini kita ambil semuanya. 3X tambah 45 derajat. Nah, lalu persamaan pertama, penyelesaian pertama, X sama dengan A derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, X-nya itu kita pakai yang dalam kurung, 3X tambah 45 derajat. Terus sama dengan A-nya tadi 60 ya. Jadi 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, ada langkah yang sudah Ibu buat.
ini kalian bisa baca. Langkah pertama, pindah ruaskan yang memiliki derajat. Pindah ke kanan. Terus langkah kedua, bagi kedua ruas dengan koefisien dari X. Oke, pindah ruaskan. Pindah ruas yang punya derajat. Yang punya derajat itu kan dari antara 3X tambah 45. 3X tambah 45 derajat ini yang punya derajat kan 45. Jadi 45 derajat ini kita pindah ruas ke sebelah sini. Kita pindahkan. Jadi di sini sudah tidak ada lagi 45 derajat plus 45 derajat pindah ke sebelah kanan menjadi min 45 derajat. Jadi Ibu ulang. Di sini tadi tambah 45 derajat. Jadi yang kalian pindahkan yang ada derajatnya ya. Jadi tambah 45 derajat, pindah ruas menjadi kurang 45 derajat. Jadi di sini sudah tidak ada lagi derajatnya. Lalu tinggal kalian kurang 60 derajat kurang 45 derajat itu kan 15 derajat. Nah, setelah itu langkah keduanya bagi dengan koefisien X. Koefisien X kayak seperti yang lalu-lalu ya. Jadi kalau di sini ada 3, kalian bagi 3. Kalau koefisiennya 2, bagi 2. Nah, yang bagi 3 itu yang mana saja? Yaitu yang 15, 360 derajat juga kita bagi 3. Menjadi X sama dengan 5 derajat, 15 bagi 3, 5. 360 bagi 3, 120. Jadi X sama dengan 5 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Jadi Ibu ulang. Pindah ruas yang ada derajatnya, lalu bagi dengan koefisien X. Kalau tidak ada koefisiennya, ya tidak usah dibagi. Oke, jadi selanjutnya kalau sudah sampai di tahap ini, yang harus kita lakukan adalah kita substitusikan nilai K. Nilai K itu dari 0, 1, 2, seterusnya sampai kita dapat nilai yang tidak memenuhi. Oke, batasnya itu dari 0 sampai 360 derajat ya. Oke, sekarang saat dimasukkan K-nya 0, ternyata nilainya adalah 5 dan memenuhi. Saat masukkan nilai K sama dengan 1, nilainya 125 dan itu memenuhi. Masukkan nilai K sama dengan 2, nilainya 245 dan masih memenuhi ya. Untuk nilai K sama dengan 3, nilainya 365 dan itu sudah tidak memenuhi lagi. Karena batasnya hanya sampai di 360. Oke. Persamaan yang kedua yaitu min A. X sama dengan min A derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita pakai langkah yang sama ya, yaitu yang pertama, kita pindah ruaskan yang ada derajatnya kayak tadi. Jadi tambah 45 derajat, kita pindahkan menjadi kurang 45 derajat. Di sini sudah tidak ada lagi. Setelah itu kita hitung min 60 derajat dikurang 45 derajat itu min 105. Selanjutnya, karena koefisien X ada, yaitu nilainya 3, maka kita bagi dengan 3. Kita bagi dengan 3 menjadi X sama dengan min 35 derajat tambah K kali 120 derajat. Oke, seperti biasa, masukkan lagi, kita substitusi nilai dari 0 sampai seterusnya. Saat masukkan 0, ternyata nilainya min 35 derajat. Kalau min tidak termasuk ya dalam selang. Oke, kita lanjut lagi. Untuk K sama dengan 1, dapatnya 85 derajat. Memenuhi. K sama dengan 2, dapatnya 205 derajat dan itu memenuhi. K sama dengan 3, dapatnya 325 derajat, itu masih memenuhi. Karena batas kita itu 360 derajat, jadi masih termasuk ya.
K sama dengan 4, ternyata sudah jadi 445 derajat, sudah lebih dari 360, sehingga sudah tidak memenuhi dan cukup sampai di situ. Jadi, yang kita peroleh itu ada 6 ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 5 derajat, 85 derajat, 125 derajat, 205 derajat, 245 derajat, dan 325 derajat. Oke, sampai di situ. Bisa ya? Ini sudah soal yang pertama. Soal yang kedua sekarang tentang tan. Nah, kalau tan itu enak karena cuma ada satu penyelesaian ya. Oke, kalian perhatikan soalnya. Tan 2x tambah 1/3 pi sama dengan tan 1/4 pi. Kalau pakai pi begini, kalian harus ubah dulu ya, cari nilainya menjadi derajat. Pi itu kan nilainya 180. Berarti untuk mencari A-nya, ini kan 1/4 pi ini A. Tapi kita mau rubah ke derajat, berarti 1/4 kali 180. Nah, ini dia. Jadi, 1/4 pi itu sama dengan 1/4 kali pi, atau 180 bagi 4. 180 bagi 4 dapatnya 45 derajat. Jadi nilai A adalah 45 derajat. Langkahnya masih sama, ingat ya. Pindah ruaskan yang memiliki derajat. Yang kedua, bagi kedua ruas dengan koefisien dari X. Oke, 45 derajat ya. Sekarang, penyelesaiannya hanya satu, yaitu X sama dengan A ditambah K kali 180 derajat. Oke, X-nya itu seperti tadi ya. X-nya yaitu yang di dalam kurung semuanya kita ambil. 1/3 pi itu kan sama dengan 60 derajat. 1/3 pi berarti 180 bagi 3 yaitu 60. Jadi di sini 2x ditambah 60 derajat sama dengan A tadi 45 ya. Jadi 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Caranya masih sama, yaitu pindah ruas yang ada derajat. Plus 60 derajat ini kita pindahkan menjadi kurang 60 derajat. Nah, 45 kurang 60 itu min 15. Jadi kalau kalian dapat angkanya min tidak jadi masalah ya, jangan kalian bingung. Tidak jadi masalah. Nah, min 15 derajat. Lalu karena di sini koefisiennya ada yaitu 2, maka kita harus bagi 2. Nah, sekarang kita bagi 2 nih. Tapi Bu Guru, 15 kan tidak bisa bagi 2. Tidak jadi masalah, kita pakai aja koma. Bilangan desimal. Jadi min 15 bagi 2 adalah min 7,5. 180 bagi 2 yaitu 90. Nah, kadang-kadang anak-anak itu bingung, aduh ini sudah masuk di bilangan desimal ini, bagaimana cara kerjanya? Saya salah kah? Tidak jadi masalah. Kalau ada bilangan desimal, pakai saja. Yang penting kalian sudah ikuti langkah-langkah. Jadi langkah pertama adalah pindah ruaskan yang ada yang ada derajat. Kalau pindah tambah jadi kurang jadi tambah ya. Lalu setelah itu kita bagi dengan koefisiennya. Ya. Pindahkan yang ada derajat lalu bagi dengan koefisien. Oke, jadi yang kita dapat adalah X sama dengan min 7,5 derajat ditambah K kali 90 derajat. Oke, karena penyelesaian cuma satu, maka langsung kita masukkan nilai K-nya ya. Nilai K-nya yaitu dari 0. Untuk nilai 0, dapatnya min 7,5 dan negatif itu tidak termasuk ya. Lalu K sama dengan 1, ternyata nilainya 82,5, ini memenuhi. Lanjut, K sama dengan 2, 172,5, ini memenuhi.
yang K sama dengan 3, 262,5. Oke. K sama dengan 4, 352,5. Masih termasuk ya, karena kita punya batas itu sampai 360. Lalu yang terakhir K sama dengan 5, 442,5, dan ini sudah kelebihan dari batasnya. Jadi sampai di situ kita cukupkan karena sudah lebih dari batas. Himpunan penyelesaian kita ada 4, yaitu ini sudah Ibu tulis ya. Kalau pakai koma, kalian pisahkan pakai titik koma. Kalau kayak gini ini pisahkan antara satu dengan yang lain pakai titik koma supaya lebih jelas. Oke, itu tadi tan ya. Sekarang soal yang terakhir adalah sin. Jadi intinya sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya sudah kalian pelajari langkah-langkahnya. Hanya saja di sini kita pindah ruas dulu. Terus kita bagi dulu kayak gitu. Oke, untuk sin di sini soalnya yang di sebelah kanan tidak ada trigonometri. Kalau di sebelah kanan tidak ada trigonometri kan ubah dulu toh. Kita harus berpikir sin berapa yang nilainya 1/2. Nah, sin yang bernilai 1/2 kan 30 derajat. Jadi A-nya adalah 30 derajat. Nah, kayak gini toh. Jadi nilai A adalah 30 derajat. Oke, langkahnya masih sama, yaitu pindah ruaskan yang memiliki derajat bagi dengan koefisien. Oke, lanjut. Mari kita kerjakan. Oke, kita pakai penyelesaian yang pertama dulu. A derajat tambah K kali 360 derajat. X-nya adalah seluruhnya ini ya, yang dalam kurung. Jadi, X-nya sama dengan, kita ganti dengan 3X kurang 45 derajat. Lalu, sama dengan A-nya tadi 30 derajat. Tambah K kali 360 derajat. Lalu kayak tadi pindah ruaskan yang ada derajat. Nah, di sini kurang 45 derajat, pindahnya menjadi tambah 45 derajat. Ingat, kurang jadi tambah, tambah jadi kurang. Terus 30 tambah 45 adalah 75. Lalu karena X-nya ada koefisien 3, maka kita bagi 3. 75 bagi 3, 25. 360 bagi 3, 120. Jadi inilah yang akan kita gunakan selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah kita substitusikan nilai K. Oke, saat kita substitusikan nilai K, untuk K-nya 0, ternyata nilainya memenuhi ya, yaitu 25 derajat. Nah, untuk K sama dengan 1, juga memenuhi, yaitu 145 derajat. Untuk K sama dengan 2, masih memenuhi, yaitu 265 derajat. Batasnya sampai 360 ya di soal. Untuk K sama dengan 3, nilainya sudah kelewatan, yaitu 385, sehingga sudah tidak termasuk di himpunan penyelesaian. Oke, masuk di persamaan kedua, yaitu X sama dengan 180 kurang A derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, X-nya tadi adalah 3X kurang 45 derajat, lalu A-nya itu tadi 30 derajat, jadi di sini 180 kurang 30. Nah, 180 kurang 30 kan 150 ya. Lalu, min 45 ini kita pindahkan menjadi plus 45. Sehingga 150 ditambah 45 menjadi 195 derajat. Oke, karena koefisiennya X memiliki koefisien 3, kita bagi 3. 195 bagi 3 adalah 65. 360 bagi 3 adalah 120. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita substitusikan nilai K. K sama dengan 0, dapatnya 65 derajat.
K sama dengan 1, dapatnya 180 derajat, 185. K sama dengan 2, 305, itu masih masuk. K sama dengan 3, 425. Nah, sudah kelewatan. Jadi, selesai. Kita dapat 6 himpunan penyelesaian ya. 1, 2, 3, 4. Iya, ada 6 ya. Jadi, sama saja intinya dengan yang lalu-lalu, tapi di sini sebelum kita masukkan substitusikan nilai K, kita pindah ruas dulu, terus kita bagi. Oke, kayak gitu ya. Jadi kita sudah bahas 3 soal yang mewakili. Tidak terlalu sulit kalau kalian sudah memahami materi pada 2 pertemuan yang lalu. Nah, anak-anakku sekalian, di sini Ibu ada memberikan kalian info tambahan. Info tambahan ini akan sangat membantu kalian kalau nanti kalian mengerjakan soal yang ada di LKS atau di mana saja kalian temukan. Nah, kayak gini. Kalian lihat, Ibu ada kasih 2 tipe soal. Perhatikan 2 jenis soal berikut ini. Lihatlah perbedaannya dan cermatilah penjelasannya. Oke, nomor 1, kalau kalian lihat, kalau di soal yang barusan Ibu jelaskan, ini tuh harusnya ada dalam kurung begini, terus yang satu ini dia harus derajat, ya kan? Cuma di sini tidak ada dalam kurung, tidak ada derajat. Itu yang nomor 1. Kalau nomor 2, nah Ibu guru di sini ada angka. Padahal kita tidak pernah mengerjakan soal ada angka di situ. Angkanya selalu ada tuh di X, ya. Tapi di sini ada angka sebelumnya cos. Itu namanya koefisien dari fungsi trigonometri. Kalau yang ini koefisien dari X. Ibu ulang ya. Yang ini koefisien dari X, sementara yang paling depan adalah koefisien dari fungsi trigonometri. Oke, untuk kasus yang pertama yang tidak ada dalam kurungnya, kalian perhatikan. Ini kan harusnya ada dalam kurung, tapi pada kasus ini tidak ada dalam kurungnya. Nah, jika tidak memiliki, lalu di sini tidak ada derajat. Biasanya kan ada derajat, ya kan? Nah, jika tidak memiliki derajat, maka ini adalah A. Nah, jadi ini tuh sebenarnya adalah A dan posisinya harusnya ada di sebelah kanan sini. A itu kan di sebelah kanan ya, bukan di sebelah kiri. Nah, karena dia ada di sebelah kiri, maka kita harus pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi Ibu ulang. Jika kalian menemukan soal yang tidak ada dalam kurung dan si dia yang berdiri di sini nih tidak pakai derajat, maka itu sebenarnya adalah A. Dan A itu tempatnya di sebelah kanan. Jadi kalian harus pindah ruaskan ke kanan. Oke, bagaimana yang soal nomor 2? Jika fungsi trigonometrinya memiliki koefisien, maka bagi dulu dengan koefisiennya, lalu lanjutkan dengan langkah-langkah yang sudah kalian pelajari. Langkah-langkah yang sudah kalian pelajari yang sebelum-sebelumnya yang tadi nanti substitusikan nilai K dan sebagainya. Oke, jadi penjelasannya kayak gini. Jadi, sebelum kalian mengerjakan 2 jenis soal ini, sesuai langkah-langkah yang sudah kalian pelajari selama ini, terlebih dahulu ikuti petunjuk di atas. Petunjuk di atas tuh yang ini, yang pindahkan ke ruas kanan dan bagi koefisiennya. Jadi, langsung kita contohkan. Ibu contohkan ya yang bagian pertama ini. Oke, ini kan tidak ada derajat, tidak dalam kurung, jadi pindahkan ke kanan. Pindahkan plus 1 ke kanan menjadi min 1. Ibu sudah ingatkan kalau pindah ruas min jadi plus, plus jadi min. Jadi,
sin 3x sama dengan 0 kurang 1, karena plus 1 jadi kurang 1. 0 kurang 1 kan tetap min 1 ya. Lalu kalian cari kan, sin berapa yang nilainya min 1, yaitu sin 270. Nah, 270 lah yang menjadi A. Selanjutnya ya tinggal kalian itu. Gunakan dua penyelesaian dari sin, terus kalian substitusi nilai K dari 0, 1, dan seterusnya. Kalau yang soal nomor 2, karena ada koefisien trigonometrinya, maka bagi dulu kedua ruas dengan koefisien itu. Setelah kalian bagi, 1 bagi 2 kan 1/2. Setelah itu baru berpikir, cos berapa yang nilainya 1/2. Ternyata cos 60 derajat, sehingga A adalah 60 derajat. Nah, kalau sudah dapat begitu, baru kalian lanjutkan langkah-langkah yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Oke ya? Nah, Ibu kasih satu contoh lagi di sini. Ini, 4 sin dalam kurung 5x tambah 50 sama dengan 2. Nah, ini kan ada koefisien dari sin, yaitu 4. Jadi kalian bagi 4 dulu. Langkah-langkahnya yang pertama, bagi kedua ruas dengan koefisien 4. Sehingga 2 ini dia menjadi 2/4. 2/4 itu disederhanakan menjadi 1/2. Nah, langsung berpikir, sin berapa yang 1/2? Ternyata sin 30. Jadi nilai A adalah 30 derajat. Nah, kalau sudah dapat nilai A, langsung kalian lanjutkan dengan dua penyelesaian dari sin. Lalu gunakan langkah yang seperti sebelumnya. Gitu ya. Kalau yang soalnya kayak gini kan berarti pindahkan ruas dulu. Yang baru kita pelajari ini pada modul ini. Pindah ruaskan dulu yang ada derajatnya, lalu bagi koefisien dan bla bla bla. Seperti yang baru kalian pelajari. Oke, ini adalah materi terakhir untuk persamaan dasar. Jadi kita sudah tidak pelajari materi ini lagi ya. Untuk minggu depan kita sudah masuk di indikator yang baru. Oke, tugas kalian untuk pertemuan ini hanya satu soal saja. Silakan kalian kerjakan tugas ini dan dikumpulkan hari ini juga ya. Jangan mundur, jangan telat. Waktu kerjanya 24 jam, berarti hanya 1 hari ya. Oke, selamat belajar, selamat mengerti.